masyarakatnya harus dibikin nyaman. Seperti harapan aku, Kota Batu, seru, sejahtera, rukun, bersatu, seru. Itu ya tagline-nya nanti ya. Dalam 1 minggu ini memang sudah ada surat yang memang harus kami terima ya. Ya itulah prosesnya saya sendiri, karena kan memang nggak pernah terbayang bahwa saya punya kesempatan untuk cara pulang yang elegan untuk bisa balik ke kampung saya. Mantep ini, Win. Langsung aja, nggak usah lama-lama. Mbak Kade. Bridging dulu dong sekali-sekali. Masa aku jadi tamu tiba-tiba langsung. Karena apa Mbak Kade? Sayang durasi. Biasanya gue bridging berdua, tektokan. Ya kalau tamunya lo nih Mbak Kade, langsung aja gue perkenalkan. Prolog dulu kayak apa gitu, blak-blakan apa, bang gitu. Mbak Kade, thank you ya. Makasih, aku yang makasih banyak diundang ke tempat-tempat orang-orang muda yang keren. Ya. Itu kan. Mbak, ini gue harus nanya nih. Ini di Komisi 9 nih kan awalnya, iya kan? Komisi 9 memang. Nah, ini tiba-tiba nih pas gue baca berita, Mbak Kade, wah ikut tempur ini. Jadi gitu ya? calon wali kota Batu. Wah. Ini ceritanya gimana sih Mbak Kade? Jadi emang kita ini DNA-nya warrior ya. Oh iya. Nah, Korea. Karena kan ngomongnya tempur tuh tadi gitu, bukan merek bantal kan? Iya bukan, tempur. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang pilkada itu kan kalau PDI Perjuangan nggak melihat bahwa pilkada ini hanya momentum konsolidasi. Pilkada itu adalah gerakan bersama rakyat. Jadi karena memang dari tahun 2019 minus 1 tahun saya dikasih kepercayaan dapat KTA dari PDI Perjuangan, ya udah. Artinya bukan saat itu saya diberikan kartu anggota, tapi kan pasti mereka nggak juga merekrut orang-orang yang memang tidak memiliki standar-standar tertentu. Artinya kalau saya, apa yang membuat saya begitu jejak-ajak di PDI Perjuangan, salah satunya Trisakti Bung Karno, berkepribadian dalam kebudayaan. Sampai sekarang pun, walaupun saya di Komisi 9, yang mana memang itu pilihan saya ketika saya turun keliling bersama relawan semuanya di 461 desa di 600 titik di Semalang Raya. Itu masalah stunting, anak-anak yang harus memilih menikah muda di saat usia-usia mereka produktif dan lain-lain. Nah ini kesehatan, ketenagakerjaan di Komisi 9, tapi saya tetap wuri-wuri budaya. Jadi karena core-nya saya di seni, jadi apapun yang ada di Komisi 10 yang terkait kebudayaan, itu saya pasti mendukung dalam lingkup saya di partai. Gitu. Ini yang keren, udah rekom nih, udah dapet rekom. Jadi kalau prosesnya itu. Ya, jadi kan kalau di partai ternyata kan memang saya dipanggil kemarin untuk menerima surat tugas. Jadi surat tugas itu memang belum rekomendasi karena saya masih belum menemukan pasangan untuk calon wali kota. Calon mayor nanti. Jadi dalam 1 minggu ini memang sudah ada surat yang memang harus kami terima ya. Ya itulah prosesnya saya sendiri, karena kan memang nggak pernah terbayang bahwa saya punya kesempatan untuk cara pulang yang elegan untuk bisa balik ke kampung saya. Ya kan, lahirnya di Kota Batu. Jadi Tuhan punya satu cara keajaiban dan blessing in the skies dong berarti. Nah gitu kemarin. Jadi memang kalau merem aja ya, kemarin kalau di pileg, kita bicara pileg, dengan pendapatan suara saya di 2019 132.000, lalu kita juga turun dengan begitu banyak program Komisi 9 di seluruh Malang Raya hampir 4,5 tahun ini. Rasa-rasanya itu udah setengah badan saya bukan memberikan janji kampanye loh. Ini memang program lewat anggaran APBN yang memang wajib masyarakat dapil saya untuk menikmati lewat bantuan tangan saya. Jadi saya juga sampaikan ketika kita membangun 29 balai latihan kerja untuk melatih anak-anak muda kita untuk melatih skillnya. Ini bukan uang saya tapi uang dari pajak Bapak Ibu semuanya lewat APBN yang memang kita salurkan buat teman-teman anak-anak muda di Kota Malang, Kota Batu. Halo, mungkin kalian semua juga udah ada yang udah
upskill keahliannya di bidang apapun yang kalian pilih ya. Dan saya senang sekali bisa menjadi sarana buat mempersatukan semangat anak-anak muda di Kota Batu Malang. Gitu. Teman-teman di Batu. Nah, kalau rekom ini prosesnya saya pikir memang nggak mudah, nggak tak potong, sorry. Ini kan jangan misalnya kan ada, iya boleh. Jangan kayak misalnya ada orang kan dari luar tentang artis gampang dapat rekom. Nah ini sebenarnya gimana sih ceritanya gitu loh? Sebetulnya sampai dapat rekom nih gimana? Ya sebetulnya juga saya nggak tanpa mengurangi rasa hormat dari semua senior yang ada di PDI Perjuangan. Memang tidak mudah. Kita melalui satu pendidikan politik di sekolah partai, dikuatkan ideologinya, dikuatkan bagaimana kita hadir secara fisik di tengah masyarakat memberikan solusi apa yang terjadi di masyarakat secara berkesinambungan. Nggak gampang tentunya. Artis juga mungkin yang punya stigma tidak bisa apa-apa, dan ternyata ketika saya terjun ke politik ini wadah yang sangat mulia buat saya, bisa membantu orang. Gila, nyanyi aja nggak mungkin bisa bantu bikin jalan. Skupnya masih harus digedein lagi kalau cuma nyanyi ya. Kalau ini kan namanya politik dari polisinya. Ya, polisinya, ya kebijakannya, pengawasannya. Iya. Luar biasa. Makanya ini penting buat teman-teman di Batu juga. Kan bisa lihat 4,5 tahun yang dilakukan Mbak Kade ini kan. Itu teman-teman di Batu ya, di Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Tapi banyak juga, mohon maaf ya, teman-teman kita yang kalau bahasa nyinyirnya netizen, bikin apa sih gitu loh. Bikin apa karena memang kita kerjanya nggak di skup nasional. Kita bekerja dikembalikan ke dapil kami masing-masing, daerah pemilihan kami masing-masing. Mungkin ya secara publik figur, mungkin kalau saya juga disampaikan secara nasional ya, itu ada keuntungan lah ya, secara Mbak, ya mulianya. Gue penasaran, aku pengen tahu setelah Mbak Kade itu dapat rekom, ada pesan-pesan khusus nggak sih dari Ibu Ketum itu? Justru untuk menuju proses itu kan juga nggak mudah. Nah itu dia, itu yang dari tadi. Jadi cerita dulu dengan Bu Ketum itu ceritanya gimana gitu kan, hubungannya supaya. Kalau kami di PDI Perjuangan ini juga egaliter, semua sama, ya kan, sangat disiplin dan saling menghormati, menghargai, nggak ada itu batu loncatan dan lain-lain. Jadi kalau rapat kerja atau koordinasi konsolidasi di sekolah partai, ya di floor, beliau tegur, ayo Mbak Kade turun ke lapangan, sapa warganya yang di kolong-kolong jembatan. Dengan nada di TV live itu seperti itu yang ya? Seperti itu. Jadi kayak misalkan kemarin di Rakernas juga beliau sampaikan tentang mana Mbak Kade bikin lagu pojok-pojok kepemimpinan. Yang saya lihat adalah beliau menginginkan satu rampak semangat yang membersamai bagaimana keteladanan seorang pimpinan dalam sebuah irama lagu gitu lah. Mungkin jadi dia pilih mana Mbak Kade. Kayak misalkan suruh bikin film, mana Bung Rano. Jadi yang ada di kepalanya. Kenapa poco-poco kepemimpinan? Ya mungkin karena keragaman gerakannya secara bersama-sama. Karena ya setahu gue, Win, kalau misalnya dancing poco-poco itu maju mundur. Bukan karena maju mundur ya. Bukan maju mundur. Ya, tapi keragaman gerak. Ya, gerak bersama itu ya. Dan liriknya menampilkan sebuah spirit untuk anak-anak muda. Udah jadi. Kita udah rilis. Jadi ini tanpa mewakili golongan tertentu, tapi dengan lirik yang lebih luas. Jadi saya sama Pongki Barata, Cikustik, sama Yuni kakak aku, terus sama teman-teman budayawan dari Solo, dari Jogja untuk gabungin antara poco-poco sama koplo. Gitu, dengerin. Tapi nanti terakhir tayang dulu nanti ya. Tapi gue pengen tahu deh, Mbak Kade, program prioritasnya nanti Mbak Kade ini misalnya nih 100 hari setelah nih mudah-mudahan kepilih nih jadi wali kota Batu, itu apa sih prioritasnya? Karena penting ini loh Mbak, orang kan selalu melihat sekarang tuh elektabilitas aja kan sebenarnya nggak cukup itu. Tapi di balik itu seorang mau jadi wali kota apa kalau Mbak Kade kan sudah membuktikan 4,5 tahun ini. Ada beberapa program ini pasti Mbak Kade, tapi prioritasnya apa sih? Saya ingin juga menyampaikan bahwa masyarakat ini ingin mendapatkan dari pemerintah tuh respon yang sangat
cepat gitu ya terkait penanggulangan infrastruktur yang rusak, ya pelayanan publik dan lain-lain. Juga saya mengharapkan nanti sekiranya saya mendapatkan tugas dan juga kepercayaan. Jadi kepala daerah sebagai agen pembangunan yang kompetitif, adaptif, responsif dalam memberikan pelayanan publik, dan kita juga berharap bahwa ada sebuah manajemen organisasi yang baik dan berkualitas untuk membuat sebuah tepat sasaran kebijakan ekonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab. Kalau saya terus terang nggak punya pengalaman, belum memiliki pengalaman di eksekutif, ya harapan saya nanti dengan saya bergandeng dengan wakil yang juga berharap bisa mendukung, dan saya pikir seluruh warga kota masyarakat Batu akan bisa menerima saya putri daerah, dan pasti mereka akan membuat dukungan-dukungan dan moral yang besar untuk saya bisa belajar dengan cepat tentunya gitu. Dan permasalahan yang juga yang sangat kritis di Kota Batu adalah tentang yang ini analisa dampak lingkungan dari tempat pembuangan akhir sampah yang sampah memang sudah ditutup gitu di Telekung. Jadi setelah saya juga amati bahwa ternyata memang tempat pembuangan akhir ini jadi diproduksi sebaik mungkin, bagaimana masyarakatnya diberikan awareness bahwa sebetulnya secara data di 89% masyarakat kita itu belum tahu cara mengolahnya gitu. Bahwa ada edukasi yang harus disampaikan, ada sarana juga yang harus diberikan, dan ada willing, kemauan untuk membuat kotanya bersih. Nah ini kan nggak bisa kita woro-woro, tapi harus kita sampaikan secara humanis, bikin sosialisasi dan lain-lain. Oh itu karena nanti termasuk 100 hari tadi? Itu gitu. Harus, karena memang masyarakatnya harus dibikin nyaman. Seperti harapan aku, Kota Batu seru, sejahtera, rukun, bersatu, seru. Itu ya tagline-nya nanti ya. Bocoran nih, bocorin dulu nih. Ya, jadi tuh guys, tagline-nya seru tuh. Itu tuh nanti. Kan kayak acara kita ini seru-seru. Iya. Apa tadi? Ulang Mbak. Seru, sejahtera, rukun, bersatu. Karena walaupun banyak di Kota Batu seneng masyarakatnya dan lain-lain, tapi sejahtera nggak ditanya dulu. Mbak, tadi kan udah nyinggung-nyinggung wakil. Iya. Boleh nggak kita ngomong kira-kira siapa aja gitu? Kalau kan banyak nih kan, pilihannya kan tetap banyak gitu kan. Kalau merangkul semua parpol yang untuk bisa bergabung dengan kita pasti sangat mau, terbuka, sangat terbuka. Apalagi saya juga orang Batu ini karakternya kan kekerabatan. Saya juga kepinginnya semakin luas tokoh-tokoh Batu yang terlibat. Ini pasti akan membuat Kota Batu bisa lebih berdampak secara nasional. Senior-senior saya juga kepinginnya saya ditempatkan di tempat lain yang mungkin secara tempat lebih besar, tantangannya juga lebih besar. Tapi saya bilang saya lahir di Kota Batu dan saya yakin Batu punya potensial yang luar biasa. Nah Mbak, ada bayangan nggak sih sebetulnya? Gue kepingin deh kalau wakil gue tuh seperti ini nih, atau si ini dari partai ini. Itu udah ada kalau misalnya sepak bola itu tiki-takanya gitu loh. Nah, ada nggak? Kalau bocoran kalau udah boleh ada bocoran. Padahal PDIP itu di sana itu udah bisa maju sendiri. Bisa maju sendiri 6 kursi. Nah, 6 kursi ya. Dan PKB 6 kursi. Jadi kita mengerucut ke beberapa nama tentunya, tapi sekali lagi waktu masih cukup dan namanya politik yang sangat dinamis ini kita bisa harapkan komunikasi dulu ya, komunikasi yang terus bisa berjalan baik. Udah rutin itu Mbak sampai sekarang? Rutin, jadi ke DPD Surabaya udah kayak jeruk purut ke Kemang. Dari sekian banyak partai, yang paling rutin berkomunikasi sama partai mana Mbak? Gue boleh tambah nggak? Sama sih ya, karena kan karena kayak gini, saya Komisi 9, ketuanya Komisi Kesejahteraan Rakyat itu kebetulan Caimin, ya kan? Jadi 8, 9, 10 itu ketuanya Caimin. Jadi yang pertama saya sowan ya ke Caimin. Terus Caiminnya posting dong di Instagramnya, rame lah di dapil gitu lah. Jadi nggak apa-apa, kita bikin satu dinamika dan semangat kebersamaan itu kayak perlu. Caimin kalau nggak salah di PKB itu yang daftar udah 2 ya, satu Durhaman, satu pengusaha siapa? Iya, Pak Heli. Pak Heli ya? Oh, bukan, kalau Pak Heli kan kalau nggak salah dari Gerindra. Ya.
PKB itu dia udah terima pendaftaran. Pak Nur Rahman. Pak Nur Rahman sama ada satu lagi. Kalau saya lupa namanya siapa gitu. Nah, tapi berarti Pak Nur Rahman kan ini ketua DPRD-nya sekarang DPRD-nya, ya. Gitu. Jadi ya kita lihat ya nanti. Dengan penasaran ya? Penasaran gitu. Sungguh mati aku jadi penasaran, itu lagu aku juga. Nah yang gue ciri khasnya KD nih kayak ini. Waktu dia dapat rekom, ini gue lihat bukannya pidato politik, tapi malah nyanyi. Menghitari. Tuh kan ya, jadi sementara itu saya diberikan surat tugas yang terakhir supaya pegang mic dan supaya langsung nyanyi itu dari sutradaranya. Oh itu enggak, Mbak. Kirain Mbak langsung nyanyi gitu. Enggak, memang kenapa diminta menghitung hari, artinya saya menyampaikan ke senior semua bahwa nggak ada kata lengah. Kita harus mulai kerja karena waktu begitu cepat dan nggak terasa loh, udah 25 September kita udah mulai campaign kan. Gitu. Jadi ya ini semangat lah buat membersamai semua calon-calon kepala daerah kita gitu. Mbak, ada ini nggak sih Mbak, langkah-langkah khusus sebentar lagi ini kan Pak Prabowo itu kan dilantik. Iya. Nah terus beliau itu kan program prioritasnya itu adalah program makan siang gratis. Nah implementasinya di Kota Batu itu nanti kalau Mbak Kade insya Allah jadi wali kota di sana, itu seperti apa nanti gambarannya seperti itu? Harusnya memang kita secara rencana pembangunan menengah ini kan kita pasti harus mengakomodir apa yang sudah dilakukan oleh PJ Wali Kota sekarang. Artinya meneruskan dan juga kita harus, yang tadi saya sampaikan, bahwa kita harus responsif dan adaptif dengan program-program yang memang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah yang akan datang. Iya, itu nggak mungkin juga. Dan itu dalam pola mensejahterakan. Mungkin saya akan jadi kebawa tugas di legislatif dalam bidang kepengawasan, mungkin saya cek dulu nih 15.000 dapat nggak nih telur, dapat nggak nih ayam, ya kan? Dapat nggak nih sayurnya jagung ini nih kan? Perempuan itu lambang kepercayaan loh. Jadi mudah-mudahan dengan ya insya Allah penugasan yang baru ini akan menjadi satu keajaiban lah ya untuk membuat Kota Batu lebih bagus. Karena Win, misalnya nih, jadi itu diputusin 15.000, mungkin di Batu itu cukup, belum tentu di daerah lain. Betul. Dan di Kota Batu, teman-teman Kota Batu, kita 3.000 masih dapat pecel loh pagi, gitu loh. Iya, gitu. Jadi sangat-sangat bisa lah. Bisa lah ya itu. Batu tuh baca makanan enak. Nah, main dong. Main. Ini ya, daerahnya dingin ya katanya. Daerahnya dingin, dingin. Belum. Jadi salah satu juga cita-cita saya supaya nanti Kota Batu selain bagaimana kita memajukan wisatanya supaya semakin banyak menarik wisatawan mancanegara ya. Ini juga kita ingin Kota Batu sebagai kota literasi dan nggak menutup kemungkinan nanti bisa bikin jazz gunung di Kota Batu karena memang Panderman dekat Panderman terus Gunung Arjuno. Oh, jadi memang kita tuh di bawah. Iya, di bawah gunung. Unik sih kalau gue baca-baca Mbak Kade, di sana itu Bantengan atau Jaran Kepang, Bantengan, gitu-gitu itu ya. Nah itu gimana nanti kalau misalnya Mbak Kade itu mau lebih diapain itu dia? Iya, jadi mereka? Itu yang tadi saya sampaikan gitu bahwa wuri-wuri budaya ini sangat-sangat penting di Kota Batu. Jadi kesepuhan Wong Batu ini itu sangat-sangat rukun guyup. Jadi kalau misalkan kita mau turun, jadi turun dulu tuh tanya ke core-nya orang Batu gitu bahwa memang kesepuhannya Wong Batu ini harus bisa juga ada suara untuk keterwakilan mereka gitu. Jangan sampai ditinggalkan. Kemarin saya lewat juga ke gedung kesenian di Kota Batu gitu. Kenapa kok kayaknya kurang nggak ada gerengnya gitu. Setelah saya cek ke belakang ternyata memang kepengurusannya dan tanahnya ada masalah dan lain-lain. Nah ini yang mungkin kita harus dorong gitu. Pariwisatanya Kota Batu ada nature-nya, ada culture-nya, ada adventure-nya. Tinggal bagaimana nanti supaya ada gorong-gorongnya nggak sih? Kenapa dia masih gorong-gorong? Nggak ada gorong-gorong. Nggak ada gorong-gorong, tapi penyerapannya bagus. Oh, itu maksud gua. Lo pikirannya gitu lo pasti ya. Suruh masuk-masuk. Enggak, itu penyerapan maksudnya. Tapi yang menyenangkan dari Batu Satu ya, kalau buat gua ya. Kerukunan agamanya tuh bagus. Itu ya. Iya, jadi aku senang. Wihara-wihara Buddhis di Batu. Wihara, lalu kemarin itu juga ada cerita bagus sekali. Jadi saya didatengin sama Romo
Katolik ya, ada satu desa yang semua mayoritas Nasrani. Jadi karena sebetulnya juknis dari Kementerian Tenaga Kerja untuk membangun Balai Latihan Kerja ini selesai harusnya September di close. Makanya saya mohon, saya telepon Ibu Menterinya, saya minta tolong supaya saya bisa membantu dibangun Balai Latihan Kerja. Senin sampai Jumat mereka latihan musik kejuruan. Sabtu Minggunya dipakai ibadah. Jadi komplit kan, gitu senang. Keren. Senang loh Mas, coba kalau nyanyi aja. 30 tahun kumpul begitu, Balai Latihan Kerja. Nah Mbak, untuk masalah ini nih, yang pendidikan, gue mau nanya deh itu deh. Itu ada bayangan nggak sih misalnya, gua nih kalau misalnya nanti jadi wali kota Batu, pendidikan yang gue mau fokusin ini atau apa, itu udah ada bayangan atau ada timnya gimana? Ya memang kita lagi siapkan visi misi tentunya melibatkan semuanya, tentunya dengan profesional dan teknokratik, artinya orang-orang yang memiliki kepandaian dan juga keahlian masing-masing gitu di bidangnya. Tapi memang kan kita kalau bicara tentang angka kemiskinan di Kota Batu juga gitu. Jadi bagaimana program-program nanti selain melihat rencana pembangunan jangka menengah di daerah, saya juga kepingin supaya anak-anak miskin di Kota Batu tuh bisa dibantu secara berkesinambungan, baik itu penyediaan transportasi ke sekolah, ya seragam dan lain-lain. Itu sebetulnya lebih kepada, kan kalau kita bicara juga masalah kemiskinan ini kan harus ada fisik, non fisik juga, karena di Kota Batu ini kecenderungan ada gempa. Kemarin juga ada kayak banjir rob seperti itu gitu. Jadi kita mesti mendata dengan jelas, kalau kita memberikan bantuan untuk masyarakat Kota Batu harus benar-benar yang tersampaikan, tepat sasaran. Dan itulah tadi, karena penduduknya juga hanya 213.000, saya pikir waktu saya harus total untuk di Kota Batu, konser-konser yang ada di Jakarta sampai saya sama 3 Diva nanti 2 November di GBK tuh, itu juga jauh saya terima sebelum saya rencana mau running mayor gitu untuk wali kota ini. Jadi ya secara profesional aku harus selesaiin. Repot membantuin ya. Mau bantu. Ada konser di GBK. Ya, masih ada sampai tanggal 2 November, datang ya guys. Promosi. Iya. Itu totalitas itu 200 ribuan penduduknya. 213.000. 213 ribu. Nah, yang ada ininya nggak, demografinya yang paling miskin itu berapa persen Mbak dari segitu loh Mbak? Saya kurang jelas, sekitar 7.000. Yang di bawah kemiskinan. Di bawah kemiskinan ya. Tapi saya belum jelas, saya agak khawatir kalau nanti saya sampaikan, tapi mudah-mudahan kita bisa menerima datanya secepat mungkin untuk kita. Itu targetnya juga ya, itu 100 hari ini ya. Mudah-mudahan kasian kan mereka itu ya. Iya, maunya sih dari hari pertama kita kerja, jangan pernah juga mengklaim kita 100 hari harus bagaimana. Saya pikir kita membarengi langkah untuk kerja kita nyata bersama-sama, saya pikir untuk hasil yang maksimal setiap harinya. Mbak, boleh cerita nggak sih pengalaman waktu di Komisi 9, Mbak, biar kita tuh bisa lihat ya Mbak Kade ini sebenarnya kan wah gitu, ada cita-cita menarik nggak waktu di Komisi 9 seperti itu? Iya, kalau Komisi 9 ini kan makanya 8, 9, 10 itu komisi air mata katanya. Jadi kalau bisa waktu COVID, kalau kita nggak rapat itu semua tanda tanya gitu loh, karena kan BPOM di situ. Ya kan? Ketenaga kerjaan di situ. Jadi kesehatan. Ya, jadi memang dulu saya sempat insecure, artinya mungkin saya hanya satu-satunya yang nggak pakai embel-embel Erwin, SHM, MLL, Singgi, apa gitu. Cuman Kris Dayanti tok. Tapi saya pikir kan ternyata brandingnya udah jadi tuh Mbak. Nah, kalau modal sosial iya, tapi ketika saya masuk belajar, dan saya nggak malu ya untuk tanya lintas komisi, lintas fraksi juga. Ternyata yang dibutuhkan untuk kami itu sebenarnya wisdom. Ketika kita mau bijaksana, mau melakukan hal-hal baik untuk orang lain. Makanya saya bilang lewat politik itu banyak hal-hal mulia yang kita lakukan, walaupun saat itu
kantor kita hampir dilelang 10.000 juga nggak ada yang mau beli kan katanya, Iya, pernah iya, kan iya, yang sampai iya, viral iya, dan sampai. lain-lain. Jadi alhamdulillah lembaga kita juga dapat kepercayaan dari masyarakat tinggi kan. Iya, dilelang. Iya kan pernah Iya, kan gitu. Sedih Itu itu. kesan apa yang aku dapat? Apa? Fast learner. Iya, iya. Iya, dia kan Ya, mungkin kemarin itu. deh kan berarti udah di di legislatif Di kan. legislatif. Ini eksekutif fast learner juga nih. Mudah-mudahan ya. Nah, Tapi gini, ada seorang ayah angkat saya, lawyer, Yanti dipikirin beneran. Ya Pak, eksekutif itu telanjang loh. Maksudnya Pak, ya kamu ditelanjangin loh, kamu tuh akan masuk satu rumah kaca yang transparan. Iya, iya. Iya. Kayak akuarium ikan Iya, masuk kelihatannya, iya ya. gitu loh. Tapi Pak, harus percaya dengan karakter saya dan ini kan bukan saja integritas yang harus dijaga, tapi saya pikir ya udah dedikasi aja ini, ya kan. Tapi Dan kan udah malah cinta. lebih, kalau eksekutif itu malah bisa lebih eksekusi langsung kan Iya. di situ Iya, kan malah bisa, iya kan bisa. Ya, daripada ya. di legislatif itu Ya mungkin iya kan mungkin bisa lebih gereng gitu ya, lebih iya, bersuara. Iya. lebih- turun Ya. Walaupun bukan di tingkat nasional, tapi kan Oh, iya. 213.000 orang itu Iya. bisa. oh Kita Wah, bikin makanya. hal-hal yang Iya, bisa. populer ya nanti ya supaya. oh iya dong Oh. jangan kalah sama yang digorong-gorong itu maksud gua penyerapan air Gorong-gorong itu lagu yang gorong-gorong. nih Oh, iya gitu Itu gorong-gorong ya. nah, gitu. Tapi boleh spill dikit nggak? Aku dengar juga yang digorong-gorong itu katanya juga udah sedikit ya oke itu katanya Mbak, tuh apa dengar sih? tuh. emang siapa yang digorong-gorong Ya kita tanya aja. Ah, iya ya. Ah. Ya artinya Iya. udah notice lah ya. Ya. oh udah gimana mbak Ya ada cerita-cerita behind the scene gimana Mbak? ya kemarin aja di mana di apa kerabat lagi pernikahan gitu kan, terus nemenin anak sama mantu saya untuk menjamu menerima sebelum mulai akad, terus nggak ada hujan nggak ada angin, saya ditunjuk gitu ada kali 10 detik ya, oh maksudnya manggil ya mbak nggak manggil oh kan jadi ruangannya cuma segini kecil. kamu Kamu gitu mungkin bahasanya kamu. Kenapa Pak? Kulo banteng tasih. terus beliau gimana ketawa Ketawa. oh ketawa Terus cuman pointing wali kota Batu serius Mbak. Serius Pak, saya minta izin serius. Apa sih? Jadi green light nggak? Oh, kita mah seneng, Mbak. Seneng. Kita mah seneng, makanya kita seneng juga Mbak di sini kan karena Oh, iya, itu. iya. Kayaknya Iya sih makasih green light, dong Mbak. undangannya Kayaknya green dong. light. Aduh. Soalnya saya Batu tuh menarik sih. Banyak tempat pariwisata. Apalagi anak-anak Mbak kesana, Ya, Mbak. jadi kan- Seneng banget, Tapi Mbak. kan kalau misalnya kita bicara pariwisata di Batu ini kan ada itu yang tadi aku sampaikan di depan, ada nature-nya ada Iya. lembah dan lain-lain. Banyak ada Jatim Park dan lain-lain. Iya, Nggak kalah ada patung KD, patung Iya, iya, Pavarotti, ada Beyonce di Jatim Park 3. Permainan yang begitu ada culture-nya tetap terjaga, budayanya, dan juga ada bahkan ada di Selekta tempat merenungnya our founding fathers kita. Iya. Di Selekta ada satu ruangan tempat beliau istirahat, dan ya itu Batu sangat menyenangkan. Tapi bagaimana orang-orang tuh bisa tertarik ke Batu kalau transportasinya juga nyaman. Artinya orang Bandung mau ke Batu nih, tapi Iya. aduh nggak ada flight yang bisa nyambung nih apa segala macam. Nah nanti kita pingin tuh bisa lebih mudah. Ada Dan strategi transport. khusus untuk menarik investasi wah nih ke kota Batu ini Ya mudah-mudahan selain tadi tempat proses akhir sampah kita bisa mendatangkan investor untuk bisa mengolah menjadi landfill dan juga sanitary landfill supaya nggak terjadi. Dulu kan pernah ada tuh di Bandung yang sampai musibah 150 orang yang ada di tempat pembuangan akhir itu TPR pembuangan akhir yang itu terbunuh rubuh. karena Iya, rubuh. sampahnya rubuh. Dan jadi mudah-mudahan juga nanti ada rencana bikin rail juga untuk mempercepat orang bisa mengakses kota Batu, kota wisata, gitu. Kereta gantung gitu ya, itu rencana-rencana oh itu kan nanti boleh. iya boleh dong, Gitu, boleh iya. dong. Itu untuk Iya. untuk ini ya, untuk nanti infrastruktur Iya. gitu nanti. Oke. Gitu. Dan pasti kan kita akan ya itu profesional dan teknokratik. Ada orang-orang yang kita nggak apa-apa bayar mahal untuk mendatangkan orang-orang yang memberikan perspektif yang lebih luas bagaimana kota Batu bisa lebih keren gitu.
Sudah keren. Sudah keren. Ya, insya Allah tambah keren. Tambah keren lagi. Nah, sebelum ini nih, rencana-rencana ini terlaksana, pasti kan ada pemetaan nih. Pemetaan dalam arti ini, wah ini saingan gue nih yang paling berat. Nah, itu siapa kira-kira? Ya, Kalau saya nggak nggak orang mau. ya partai lah. Ya. Partai, Ya. jangan nunjuk orang lah, partai. Kita hitung-hitungan aja lah kira-kira kan kalau misalnya karena PDIP kan PDIP Walaupun 6, cukup, tapi ya PKB itulah. 6. Kemarin kan juga waktu pileg kita kurang apa sih dedikasinya? Kita dapat surat nih dari Bu Ketum. Kalau sampai kita nggak linear dengan capres, kita nggak bakalan dilantik. Jadi di situ juga saya juga nggak mikirin saya kampanye sendiri, nggak mikirin saya ikut Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu kampanye dari GBK ke Banyuwangi ke Semarang ke Solo. Untuk pasangan lah itu Untuk ya. itu sampai saya juga keteteran di legislatif sampai I lost the battle gitu. Tapi itu kan jadi pembelajaran dan juga buat saya supaya jangan lengah walaupun secara percentage kita sudah baik, tapi kan pilkada memang kan biayanya lebih mahal. Jadi yang sekarang mau kasih hadiah dan lain-lain segala macam udah banyak. Dan kita antisipasi lah. Saya pikir sih dengan kekerabatan dan pendekatan secara humanis kita ketok pintunya setiap orang. Kalau bisa membersamai rakyat, kalau bisa kayak Pak Ganjar tidur di rumah rakyat, why not gitu. Semuanya akan terasa lebih berdampak. Yuk, ikut yuk. Ini anak-anak muda kece-kece. Ini kameramen sampai ngeces nih. Enggak lah. Ini mau nunggu pembuktian. Bener nggak nih Tante Kade, bener nggak nih? Makanya optimis nih pada nanti waktu pemilihan nanti nih. Nggak ada banjir bansos gitu-gitu. Harusnya Mau yang fair, iya kan? Itu kan enak kan kalau bertempur tanda kutip itu yang fair gitu-gitu kan? Iya. Menurut Mbak Kade gimana tuh? Ya memang harusnya fair gitu kan. Makanya kan ini kan beras Bulog dipastikan untuk tidak untuk tidak disubsidikan tempat-tempat yang ya gitu. Jadi kita campaign terbuka aja lah gitu, profesional gitu, kita berjuang bersama-sama kan tadi saya bilang bahwa ini gerakan bersama rakyat. Teman-teman dan keluarga cerita apa nih? Ya kalau mendukung sih mendukung. Makanya tadi kekhawatiran salah satu ayah angkat saya aja udah khawatir bahwa ya itu, apalagi public figure, pasti kamu akan dibidik. Iya, itu makanya dia. nomor saya, nomor satu yang harus saya lakukan, bekerjalah sesuai ketentuan. Apalagi nih Mbak Kade itu selebritis, terus pada waktu bertempur nih, pasti kan pemberitaan itu kan dari yang nggak ke sana malah ke sana kan, karena Mbak Kade kan ikut kan, iya. Oh nih pilkada Batu malah jadi nanti, iya kan beritanya kemana-mana nih. Ya itu gimana, ada himbauan atau supaya nanti kedepannya fair-fairan aja lah atau apa gitu? Ya memang kan ini kan relawan juga udah bergerak lama, ya mendukung, mereka punya cara. Siapa Mbak relawannya? Bukan Projo kan? Relawannya Proka. Prokade. Prokade. Lanjut Mbak, gimana? Jadi sejauh ini kita kumpulin, konsolidasi, bertemu dengan ya RT RW semuanya kita bicara dan komitmennya mereka, karena sekarang itu bukan masalah Wani Piro, tapi kan ini kan masalah tanggung jawab tentang pemimpin yang mereka pilih nanti gitu loh. Mereka juga harus menitipkan, saya bilang ke semua relawan, kalian ini lebih dari tenaga ahli saya loh. Nanti kalian yang akan membersamai saya. Jadi jangan pernah kecil hati bahwa yang namanya relawan tuh nggak dianggap. Sangat. Relawan ini sangat penting. Sangat Win. Kalau nggak diangkat nanti ada yang ngambek loh. Ini dari nyindir. Ada yang bisa ngangkat. Ada yang bisa ngangkat pada detik ini. Kayaknya ada dendam sesuatu. Nanti Erwin ngambek. Bubarin nih. Gue bubarin nih gitu. Prokanya nanti gitu. Enggak lah, Proka keren. Dengan juga di Batu dia udah sampai ke RT RW itu udah ada. Nggak mau cerita aja Mbak. Mata-mata. Udah kerja berapa lama Mbak di situ? Kan relawan-relawan itu udah turba ke itu? Kan ada Kordes Korcam. Ya kan Kordes Korcam udah terbangun dari mulai 2018. Semalang Raya gitu. Tinggal ya bagaimana melanjutkan aja membersamai mereka. Ya mungkin yang di Malang sama yang di Kabupaten Malang ya mungkin merasa ditinggalkan. Saya mohon maaf karena memang kan fokusnya sekarang di Kota Batu. Jadi
toh kita itu lagi kekerabatan Kota Batu ini pasti akan membuat kita tetap merangkul semua. Pun nanti calon-calon yang akan, harapan saya sih gitu ya, udah semuanya udah di bayangan saya untuk bisa. Deket banget sih ya Batu sama Kabupaten Malang sama Kota Malang tuh udah hampir kayak satu daerah sih di daerah. Tapi kan kalau dulu kan bilang lahirnya di mana Mbak Kade? Di Batu, nggak ada yang tahu. Malang, akhirnya bilang Batu Malang. Ya kan? Padahal kan Kota Batu sendiri, Kota Malang sendiri gitu. Kota Madia udah dipisah gitu. Tapi kalau ini bocor aja, Malang belum ada kan ya? Belum dapat Malang nggak ada. Kabupaten sudah gitu, tapi wakilnya belum juga. Duluan berarti Mbak Kade ini. Malangnya malah belum. Malang kita. Gue pengen tahu deh, kan gue kan orang awam nih, cuman lihat dari TV nih. Gimana sih sebetulnya sifat-sifat si Ibu Mega itu? Pernah ngobrol atau gimana? Itu gimana sih? Ibu tuh lagi menikmati. Kalau bilang saya tuh udah capek loh, enakan di rumah main sama cucu. Bahkan Ibu juga menceritakan cucunya itu matanya yang seperti penari Bali, lagi senang sebetulnya. Tapi kan kami ini para kadernya memang masih menginginkan sosoknya beliau sebagai ibu yang mengayomi semuanya. Kita masih membutuhkan, tapi tidak menutup kemungkinan nanti di raker April 2025 nanti akan ada dinamika politik seperti apa. Kami akan ada berdiri di dalam atau di luar pemerintah, dan aku belum bisa sampaikan sekarang karena memang itu. Ya Ibu sangat sekarang sih lebih, maksudnya memang ya kalau menyuarakan kebenaran dan lain-lain memang Ibu lantang gitu ya. Kita perlu iya, dia keteladanannya itu, dan saya sangat mengagumi gitu. Cuman ya memang anak-anak kita kan kadang kaget melihat itu, Mami your boss lempar kaos kayak gitu. No, itu yang salah sebetulnya ajudannya, karena kan nggak boleh lempar-lempar kaos misalkan. Terus kitanya balik-balik kan susah, kan harusnya dibantu sama stafnya untuk supaya lebih cepat. Misalkan Mbak Puan. Ini pada waktu Mbak Puan itu ya? Nah, gitu. Kan banyak juga kan. Waktu digoreng itu kan? Iya, banyak goreng-gorengan gitu. Jadi kita mesti sampaikan juga ke anak-anak kita bahwa Ibu Mega tuh sangat ngayomi. Ada pesan-pesan khusus nggak sih dari Ibu mengenai pencalonan ini? Iya. Secara khusus belum, secara langsung belum. Tapi ya mudah-mudahan tidak mengecewakan ya, karena semua kan rekom ini tanda tangannya Ibu. Iya, dan saya yakin 100% saya bukan karena titipan dan lain-lain, tapi ini adalah tujuan. Udah dihitung bener lah ya. Gitu ya. Sama seperti Ibu dulu kan tadinya saya mau ditempatin di mana, misalkan dapilnya, wes Kaden dek. Malang aja karena ada Ken Dedes, jadi KD Ken Dedes. Mungkin ya gitu ya. Untungnya tepat kan, maksudnya kan bisa aja kan bisa ditaruh di Jakarta misalnya dapil neraka karena misalkan namanya gitu, padahal belum tentu gitu. Jadi hampir saya mau diajak suami saya dapil NTT biar dekat Timor Leste. Janganlah. Karena kan Batu masih butuh Mbak. Ya, amin, gitu loh. Amin. Iya kan? Yang saya ingin juga kembali ke politik, kembali ke bersama di tengah masyarakat dan bersama PDI Perjuangan, karena memang kan kursi perempuan hilang nih kita. Iya, jadi aku sedih banget. Tapi ada satu dokter yang saya harapkan dia bisa masuk Komisi 9. Tapi ada loh Mbak, ini cibiran masyarakat bahwa artis masuk ke politik cuman karena udah nggak laku aja, udah nggak syuting, udah nggak apa gitu loh. Itu sangat no stigma itu benar loh. Itu benar di kalangan itu. Jadi apa Mbak? Jadi itu adalah bukan hanya stigma, jadi itu memang gorengan 5 tahunan. Makanya Pak Tantowi Yahya juga sampai nulis di blognya bahwa kalian teman-teman artis jangan pernah berkecil hati, karena kita lihat banyak sekali, bahkan Bung Rano sampai jadi ketua DPP kebudayaan sekarang, Bung banyak lah ya, banyaknya Rieke Diah Pitaloka seperti apa dia vokalnya. Artinya ya kesempatan untuk mau belajar, mau benar-benar masuk ke dalam. Kalau udah nyemplung ya udah nyemplung. Kita pelajari yang di dalamnya, kita ambil hal-hal penting yang ada di tengah masyarakat untuk kita. Tapi memang ada ya Mbak, kita nggak perlu nyebut nama. Ada beberapa yang begitu juga ya.
Kalau begitu juga saya nggak tahu. Gitu. Kalau begitu juga saya nggak tahu. Kalau masalah kehadiran, kalau di PDI Perjuangan, habis. Habis Kita itu, minimal paripurna 30 kali harus hadir. Banyak sih artis-artis yang Ada cuma ya? buat elektabilitas. Vote Dia getter eksekutif. Iya, maksudnya. vote getter Oh, saya aja. nggak sampai sekarang saya juga bilang, Iya. kayak saya bilang ke Aurel sama Atta, Mami memang vote getters, Mami memang di endorse sama partai, tapi partai juga nggak main-main dalam pemilihannya gitu. Gitu. Iya, kalau Karena PDIP itu sih begitu tadi, emang. Bahkan dia fast learner, cepat belajar, bisa. Ya udah deh kursinya minggir, aku yang jadi pembawa acara. Kan pasar dong. Celaka nggak sih? Celaka. Buat jadi eksekutif, ya nggak sampai 1 hari dia beresin ini. Nah itu dia. Itulah bedanya Win, partainya Mbak Kade sama partai yang lainnya. Iya. Kan ada yang begitu juga kan. Karena gitu. PDIP itu ada meritokrasi yang sudah pakem gitu. Itu Jadi bener-bener nggak bisa orang tiba-tiba muncul, bawa duit skoper nih, tolong saya mau nyalon di sini di sana. Nggak bisa. Itu gue yakin bener karena 2014 Ibu Mega bisa aja nyalonin dirinya atau kalau nggak Mbak Puan ya. Iya, betul. Akhirnya dikasih ke siapa sih Win? 2019 aja sebenarnya bisa, Ya, tapi kan dia nggak kasih. Bukan karena kalau di PDI Perjuangan Lu kan kita tektokannya kayak nggak jago lo Win. Kita tahu kita nggak setuju. kalau PDI Perjuangan itu tes on the water ya judulnya. Iya. Jadi ini tes dulu, bukan Itu benar. tes on the water. Ya. Iya, benar. Thank you. Aduh. Seneng kan ngobrol sama aku? Udah Oh sejam iya. loh. Udah 1 jam belum? 45 menit nggak berani. 45 menit berarti sisanya Mbak Kade nyanyi gitu ya. Mbak ada pesan-pesan Ya, buat buat adik-adik di Batu. Iya. Dan teman-teman semua se-Indonesia Apa? gitu dan artis-artis yang Apa? yang ada di legislatif. Lo banyak amat Iya. udah diem cepetan. Ya, kita bekerja dengan hati dan ketulusan, mencoba untuk menawarkan bantuan sekecil apapun terhadap orang lain. Saya bilang sama anak-anak saya juga gitu loh, bahwa dulu kita mau memekikkan kata-kata merdeka aja ditangkap di penjara. Iya. Jadi bagaimana kalian sebelum mengisi memahami arti merdeka, bagaimana mereka mencapai kemerdekaan dengan belajar, dengan bersungguh-sungguh mendapatkan tujuannya nanti sampai kepada tujuannya. Jadi lakukan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan kalian semua punya sikap mental yang baik. Kalau kita punya attitude yang baik, 80% kita punya sikap yang baik, hal-hal lain akan mengikuti. Lebih smooth lagi ya? Ya. Ada 1 bait 2 bait yang buat dinyanyiin buat belak-belakan nggak Mbak? Apa ya? Menghitung hari atau apa terserah deh, poco-poco terserah. Lo ketawa itu di situ. Oke. Pergi saja cintamu pergi, bilang saja pada semua, biar semua tahu adanya. Erwin Singgi di belak-belakan aja. Gitu ya? Sampai ketemu lagi guys. Ciao.